Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini kita jalan-jalan sore sambil ngomongin perekonomian negara. Seperti biasa, ditemani si Blackie, Vespa Matic Black Piano. Spion Rizoma, saya setel pendek supaya tidak nyangkut saat dikeluarkan. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia tahun 2026? Di YouTube banyak jawaban, tetapi kebanyakan bombastis, cenderung negatif. Jadi nanya siapa? Oke, kita tanya ChatGPT saja. Kondisi Indonesia saat ini tidak hitam putih antara baik atau krisis, melainkan relatif stabil dengan tantangan struktural yang masih harus diselesaikan. Secara makroekonomi, Indonesia masih tumbuh sekitar 5% per tahun dan tidak berada dalam kondisi resesi atau krisis sistemik. Cadangan devisa dan stabilitas fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menahan guncangan ekonomi global. Tantangan utama Indonesia bukan krisis, tetapi perlambatan pertumbuhan, kualitas lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Dibandingkan Singapura, Indonesia tertinggal jauh dalam hal produktivitas, teknologi, dan pendapatan per kapita. Malaysia memiliki infrastruktur dan basis manufaktur yang relatif lebih matang dibanding Indonesia, meski sama-sama menghadapi perlambatan global. Thailand masih sangat bergantung pada pariwisata dan ekspor, dengan tantangan politik domestik yang memengaruhi stabilitas ekonomi. Vietnam menunjukkan pertumbuhan paling agresif di ASEAN melalui ekspor manufaktur dan arus investasi asing. Indonesia unggul dari sisi pasar domestik yang besar, namun masih lemah dalam menarik investasi bernilai tambah tinggi. China, Jepang, dan Korea Selatan jauh lebih maju secara teknologi, tetapi menghadapi tantangan besar seperti penuaan penduduk dan utang. Kesimpulannya, Indonesia berada dalam kondisi stabil, tidak krisis, tetapi harus berbenah agar tidak tertinggal dari negara tetangga. Beli apa? Pesanan untuk stok di rumah. Oke, kalau daya beli masyarakat bagaimana? Daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih relatif bertahan, namun menunjukkan tanda tekanan, terutama pada kelompok kelas menengah. Kelas menengah menghadapi kenaikan biaya hidup seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan transportasi yang meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan pendapatan. Meskipun inflasi secara agregat terkendali, inflasi yang dirasakan rumah tangga kelas menengah terasa lebih tinggi karena pengeluaran mereka banyak pada sektor non-subsidi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia, tetapi pertumbuhannya tidak sekuat periode sebelum pandemi. Banyak rumah tangga kelas menengah menahan belanja non-esensial seperti rekreasi, elektronik, dan barang tahan lama. Fenomena terlihat bekerja, tapi tidak sejahtera makin sering terjadi, terutama pada pekerja formal dengan pendapatan stagnan. Kelas menengah paling sensitif terhadap ketidakpastian ekonomi karena tidak mendapat banyak subsidi, namun juga belum cukup kuat secara finansial. Penurunan daya beli kelas menengah berpotensi berdampak besar karena kelompok ini adalah motor utama konsumsi nasional. Jika tekanan biaya hidup berlanjut tanpa kenaikan pendapatan yang sepadan, kelas menengah berisiko mengalami penurunan kualitas hidup. Kesimpulannya, kondisi daya beli Indonesia
tidak runtuh, tetapi kelas menengah sedang berada dalam fase tertekan dan berhati-hati dalam membelanjakan uang. Bagaimana dengan perumahan? Seperti KPR dan pinjaman lain. Sektor perumahan Indonesia saat ini masih bergerak, tetapi mengalami perlambatan, terutama pada segmen rumah kelas menengah. Kenaikan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir membuat cicilan KPR menjadi lebih berat bagi rumah tangga baru maupun yang mengambil KPR dengan bunga mengambang. Banyak calon pembeli menunda pembelian rumah karena ketidakpastian pendapatan dan kekhawatiran terhadap beban cicilan jangka panjang. KPR subsidi masih relatif diminati karena bunga tetap dan dukungan pemerintah, sedangkan KPR non-subsidi mengalami tekanan permintaan. Rasio cicilan terhadap pendapatan menjadi isu utama, terutama bagi kelas menengah muda dengan pendapatan yang belum stabil. Harus diupdate ya? Iya, update dulu. Yang Indomaret Poinko Pak itu. Salah. Indomaret Poinko yang mana? Iya. Selain KPR, pinjaman konsumtif seperti kredit kendaraan dan paylater juga menaikkan arus kas rumah tangga. Kombinasi cicilan KPR dan pinjaman lain membuat sebagian keluarga lebih berhati-hati dalam belanja sehari-hari. Oh ini. Perbankan masih cukup selektif menyalurkan kredit perumahan untuk menjaga kualitas aset dan menekan risiko gagal bayar. Risiko kredit bermasalah di sektor perumahan masih terkendali, namun perlu diwaspadai jika kondisi ekonomi melambat. Kesimpulannya, sektor perumahan tidak krisis, tetapi berada dalam fase penyesuaian akibat tekanan suku bunga dan daya beli. Bagaimana dengan kendaraan bermotor dan biaya pendidikan? Pembelian kendaraan bermotor di Indonesia masih berjalan, tetapi cenderung melambat, terutama pada segmen kelas menengah. Kenaikan harga kendaraan dan suku bunga kredit membuat cicilan kendaraan menjadi lebih berat dibanding beberapa tahun lalu. Kredit kendaraan bermotor tetap diminati, namun banyak konsumen memilih tenor lebih panjang untuk menurunkan cicilan bulanan. Beban cicilan kendaraan sering bersamaan dengan kewajiban lain seperti KPR dan pinjaman konsumtif, sehingga menekan keuangan rumah tangga. Di sisi lain, kendaraan masih dianggap kebutuhan penting untuk mobilitas kerja, terutama di wilayah dengan transportasi publik terbatas. Biaya pendidikan, khususnya pendidikan swasta dan perguruan tinggi, terus meningkat dan menjadi beban signifikan bagi kelas menengah. Banyak keluarga mengalokasikan porsi pengeluaran besar untuk biaya sekolah, les, dan pendidikan tambahan demi masa depan anak. Kenaikan biaya pendidikan sering tidak diimbangi kenaikan pendapatan, sehingga mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan lain. Beberapa rumah tangga mulai mengandalkan tabungan atau pinjaman untuk membiayai pendidikan. Kesimpulannya, biaya kendaraan dan pendidikan sama-sama menjadi faktor utama yang menekan daya beli dan stabilitas keuangan kelas menengah. Kenapa berhenti? Lihat progres pembangunan rumah. Apakah ambil KPR sekarang merugikan? Mengambil KPR saat ini tidak selalu merugikan, tetapi sangat bergantung pada kondisi keuangan pribadi dan jenis KPR yang dipilih. Di tengah suku bunga yang relatif tinggi, cicilan KPR terutama dengan bunga mengambang menjadi lebih berat dibanding periode bunga rendah. Bagi rumah tangga dengan pendapatan stabil dan rasio cicilan yang aman, KPR masih bisa menjadi pilihan rasional.
Risiko utama KPR saat ini adalah ketidakpastian pendapatan di masa depan yang dapat membuat cicilan terasa memberatkan. KPR subsidi atau KPR dengan bunga tetap jangka panjang relatif lebih aman dibanding KPR non-subsidi dengan bunga floating. Menunda KPR juga memiliki risiko karena harga rumah cenderung naik seiring waktu, meskipun tidak selalu cepat. Bagi kelas menengah, keputusan KPR sebaiknya mempertimbangkan total beban utang, bukan hanya cicilan rumah. Mengambil KPR akan lebih berisiko jika bersamaan dengan cicilan kendaraan, pinjaman konsumtif, atau pay later. KPR menjadi merugikan jika memaksa kondisi keuangan dan mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kesimpulannya, KPR saat ini bukan keputusan yang salah, tetapi harus diambil dengan perhitungan konservatif dan kehati-hatian tinggi. Oh gitu. Jenis rumah apa yang menguntungkan untuk KPR? Tipe kecil, menengah, atau mewah? Atau untuk usaha? Rumah tipe kecil dan menengah cenderung paling menguntungkan untuk KPR karena permintaannya stabil dan lebih mudah disewakan atau dijual kembali. Rumah tipe kecil biasanya memiliki cicilan lebih ringan dan risiko gagal bayar lebih rendah bagi kelas menengah. Rumah tipe menengah menawarkan keseimbangan antara kenyamanan, harga, dan potensi kenaikan nilai aset. Ya, Pak. Nasi Rumah 3, mewah tempe memiliki 2. potensi nilai tinggi, tetapi risikonya lebih besar karena pasar pembelinya terbatas dan cicilannya berat. Tahu 2, tempe 2. Untuk nasi tujuan 3. tempat tinggal, rumah tipe kecil dan menengah lebih aman dibanding rumah mewah dari sisi arus kas. Rumah untuk usaha, seperti ruko atau rumah di lokasi strategis, bisa menguntungkan jika arus kas bisnis stabil. KPR untuk properti usaha lebih berisiko karena pendapatannya bergantung pada kinerja usaha, bukan gaji tetap. Lokasi sering lebih menentukan keuntungan KPR dibanding ukuran atau kemewahan rumah. Properti yang dekat pusat aktivitas, transportasi, atau kawasan berkembang lebih berpeluang naik nilai. Kesimpulannya, KPR paling menguntungkan umumnya pada rumah tipe kecil atau menengah di lokasi strategis dengan cicilan yang terjangkau. Bagaimana dengan KPR ruko atau apartemen saat ini? KPR untuk ruko dan apartemen tetap tersedia, tetapi kondisi pasar dan risikonya berbeda dibanding KPR rumah tapak biasa. KPR ruko sering dipilih orang yang ingin menggabungkan tempat usaha dan hunian atau menyewakan ruang komersial. Nilai ruko sangat bergantung pada lokasi dan daya tarik komersial, sehingga lokasi strategis bisa membuat KPR ruko menguntungkan. Risiko KPR ruko lebih tinggi jika pendapatan sewa tidak stabil atau usaha yang dijalankan kurang berkembang. Untuk KPR ruko, bank cenderung lebih selektif dalam menilai proyeksi pendapatan dan risiko kredit. KPR apartemen menarik terutama di kota besar dengan keterbatasan lahan dan permintaan sewa tinggi. Apartemen di lokasi kampus, stasiun, atau pusat bisnis biasanya memudahkan penyewaan jangka pendek maupun panjang. Tantangan KPR apartemen termasuk biaya perawatan, manajemen fee, dan persaingan dengan hunian sewa lain. Apartemen dengan fasilitas lengkap dan akses transportasi yang baik cenderung mempertahankan nilai sewa dan harga jual. Kesimpulannya, KPR ruko atau apartemen bisa menguntungkan jika lokasi tepat, arus kas sewa stabil, dan perhitungan cicilan sesuai dengan kemampuan finansial. Oh ya, kasih. Oke, misi selesai. Ini saya setting zoom 2 kali di kamera DJI Osmo. Tampilan jadi dekat alias tidak panoramik.
Jadi KPR untuk rumah pinggir jalan yang bisa disewakan jadi tempat tinggal dan bisa juga usaha itu lebih layak diambil ya. KPR untuk rumah di pinggir jalan yang dapat difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus usaha umumnya lebih layak dipertimbangkan dibanding rumah murni hunian. Rumah pinggir jalan memiliki fleksibilitas tinggi karena bisa disewakan sebagai tempat tinggal, kantor kecil, atau usaha jasa. Fleksibilitas fungsi ini membantu menjaga arus kas jika kondisi ekonomi berubah atau kebutuhan pemilik bergeser. Permintaan terhadap rumah pinggir jalan cenderung lebih stabil karena dibutuhkan oleh penghuni maupun pelaku usaha kecil. Nilai properti pinggir jalan biasanya lebih tahan terhadap penurunan harga dibanding rumah di dalam perumahan tertutup. Potensi sewa usaha dapat membantu menutup sebagian cicilan KPR sehingga menurunkan beban finansial pemilik. Namun, kelayakan KPR tetap bergantung pada lokasi, lebar jalan, zonasi, dan izin usaha setempat. Risiko tetap ada jika lingkungan tidak mendukung aktivitas usaha atau lalu lintas kurang ramai. Dari sisi ban, properti multifungsi di lokasi strategis sering dinilai lebih menarik sebagai agunan. Kesimpulannya, KPR rumah pinggir jalan yang fleksibel untuk dunia dan usaha relatif lebih layak, selama cicilan dan risiko dikelola secara konservatif. Kalau beli emas bisa untuk investasi? Atau itu hanya cara bertahan daripada deposito ya? Membeli emas bisa menjadi bentuk investasi, tetapi lebih tepat disebut sebagai alat menjaga nilai kekayaan dibanding sarana mencari keuntungan besar. Banyak orang membeli emas sebagai cara bertahan dari inflasi dan ketidakpastian ekonomi, bukan untuk mengejar imbal hasil tinggi. Untuk kelas menengah, emas lebih cocok sebagai penyangga keuangan dibanding sumber pendapatan rutin. Deposito tetap berguna untuk likuiditas dan keamanan dana jangka pendek, sementara emas untuk menjaga daya beli. Kesimpulannya, emas bukan sekadar alternatif deposito, tetapi juga bukan investasi agresif, melainkan alat bertahan dan penyeimbang portofolio. Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Oke, sampai jumpa lagi.